Yang pasti sih kemungkinan begitu. Oh, waduh. Wah, berarti para kolektor Sofubi ini ya mungkin stres-stres ya? Iya, stres punya duit belum tentu bisa dapat itu barang. Faktor luck juga berpengaruh ya dalam kolektor ini ya. Pasti, faktor luck itu udah pasti pengaruh. Satu dunia hanya ada 5, 5. 5. Hanya ada 5 piece. Serius ya? Iya. Wih, kaget sampai saya. Oke. Kembali lagi di channel YouTube by Collection Daily dengan Anton Lemau di sini yang selalu membawakan review mainan premium hanya untuk kalian semua. Ya, pada kesempatan kali ini saya melihat sebuah stand yang sangat-sangat unik ya. Dan saya tertarik untuk menginterview orang yang in charge di stand yang bernama Juragan Mainan. Oke, bisa diperkenalkan dulu namanya siapa? Ya, gua Cherry, yang kebetulan in charge di sini, yang ngurusin buat barang-barang Sofubi sama vinil. Oke. Kak Cherry, kalau boleh tahu apa sih Sofubi itu? Jadi Sofubi itu dia bahannya soft ya. Vinilnya vinil soft, bukan yang padat. Bukan yang padat dia. Jadi saya ambil contoh kayak ini deh. Ini Oke. dia barangnya itu soft dia, Oke. empuk. Kalau Jadi- yang vinil padat kan dia emang nggak bener-bener padat, solid. Oke. Kalau ini udah empuk aja. Jadi Iya. istilah Sofubi ini maksudnya dibuat dari, maksudnya awalnya diperkenalkan dari mana, Kak Cherry? Yang saya tahu sih dari Jepang ya. Jepang Oke. dia. Jadi Jepang, dan memang sekarang ini desainer sekarang itu lebih banyak lari ke bahan Sofubi yang akhirnya mungkin jadi tren sekarang itu gitu. apa karena warnanya yang unik jadi baru booming ya, Kak Cherry? Sebenarnya sih kalau menurut saya baru booming sih juga enggak ya. Emang udah dari dulu sih Sofubi emang udah ada, cuman sekarang ini ya bisa dibilang lagi hype-nya Sofubi, dan memang beberapa desainer udah pada lari ke basic Sofubi gitu. Jadi Sofubi adalah mainan dengan kondisi dibuat dari vinil dan Iya. tidak dalam kondisi keras ya. Iya, Jadi lebih lari ke soft lah oke. gitu, Ya, makanya. kalau boleh tahu bisa cerita sedikit nggak dengan barang yang tadi Kak Cherry pegang? Kalau ini sih artisnya yang bikin Well Rabbit. Oke. Dia eksklusif lotre limited 5 worldwide. Satu dunia hanya ada 5. 5. Hanya ada 5 piece. Serius ya? Iya, Wih, kaget sampai saya. Satu dunia cuma ada 5. 5. Oke. 5 salah satunya ini di Indo. Jadi ini lebih ke arah karya desainer atau buatan pabrik ya? Karya desainer. Oh. Jadi dia bikin apa namanya desainnya sendiri. Jadi bukan karya, maksudnya bukan pabrik atau yang basicnya emang ini figurnya udah ada gitu loh, yang mereka bikin ke mainan, enggak. Jadi mereka nyiptain sendiri. Apakah ini bisa digerakkan Kak Cherry? Bisa. Ini tangan bisa, kepala bisa, sama kaki dia bisa. Oke. Nah, sorry. Kalau bisa cerita sedikit gimana ceritanya proses kok bisa Kak Cherry mendapatkan barang yang cuma ada 5 piece di dunia ini? Kebetulan sih waktu itu ada temen yang bantuin buat ngedapetin loterinya ini. Ya selain itu juga emang hoki sih. Oke. Dari sekian banyak orang yang ikut bisa dapet. Oh, berarti kalau banyak orang yang berpartisipasi cuma mungkin hanya 5 orang yang beruntung gitu ya, Kak Cherry? Ha-ha. Oke. Hanya 5 orang yang beruntung dan cuman ada 5 barangnya.
Nah, kalau boleh tahu Kak Cherry, sesering apa ya nanti sang seniman ini ngeluarin lagi? Yang kalau yang saya tahu sih buat Sofubi sih mereka nggak akan dalam jangka waktu dekat untuk bikin produk ya, karena yang saya tahu sih biasanya mereka muncul di event apa, barang A muncul di event apa, cuman limited sekian, atau untuk lotre limited sekian, jadi nggak diproduksi banyak, mereka bikin nggak banyak, bahkan ada yang cuman satu piece. Sedunia cuma satu piece. Nah, kalau itu dilempar ke pasaran bukannya artisnya sendiri nggak punya? Yang pasti sih kemungkinan begitu. Oh, waduh. Wah, berarti para kolektor Sofubi ini ya mungkin stres ya? Iya, stres, punya duit belum tentu bisa dapat itu barang. Ya kan, karena memang kebanyakan sistemnya lotre. Oke. Dan yang pasti sih lotre ya bisa dibilang orang satu dunia ikut. Oh, oke. Gitu. Ya, kira-kira Kak Cherry menekuni mengkoleksi Sofubi ini ada cerita suka dukanya nggak ya? Suka dukanya sih ada. Kalau ada barang yang dipengen, duitnya nggak nyampe, ya sedih, ya kan? Okay. Atau udah demen sama barangnya tapi nggak masuk di nggak kesaring di lotrenya, ya. Jadi faktor luck juga berpengaruh ya dalam kolektor ini ya? Pasti, faktor luck itu udah pasti pengaruh. Faktor luck pasti pengaruh. Gitu. Nah, Kak Cherry, boleh tahu nggak bocoran itu yang barang yang cuma 5 piece sedunia ini harganya berapa ya? Itu waktu itu saya dapat kalau nggak salah ingat 7,5. Oh, 7,5 juta. 7,5 juta ya. Tapi kalau Kak Cherry mungkin bisa ngecek lewat online, sekarang harga di pasarannya berapa? Kalau untuk ini untuk Neo Kaiju ini sih saya belum pernah lihat ada orang jual di online atau gimana ya. Rata-rata sih udah pasti kemungkinan besar dipegang sama kolektor yang memang dia nggak mau jual. Oke. Gitu. Nah, ini Kak Cherry bawa ke lokasi pameran, dipajang di box kaca dengan keamanan khusus, ini tujuannya dijual atau dipamerin Kak Cherry? Yang pasti sih emang lebih dijual. Oh, lebih kejual. Oh, lebih kejual. Nggak sayang ya dengan perjuangan mendapatkannya? Ya dibilang ada sih rasa sayang ada, tapi kalau emang udah waktunya harus dilepas ya emang harus dilepas. Karena mungkin masih ada inceran banyak yang di luar. Itu penyakitnya kolektor itu ya. Penyakitnya kolektor. Jadi Oke. ya harus ya udah ngelepas salah satu. Gitu. Kira-kira angka berapa yang dipasang Kak Cherry di untuk Neo Kaiju yang ini sih saya lepas. Kalau nggak salah saya pernah lihat di beberapa cuplikan gambar yang beredar di internet, barang-barang Sofubi seperti karakter Kamen Rider yang lama, superhero yang mungkin bentuknya masih aneh-aneh tapi buatan Jepang yang lama, itu harganya bisa ngawur ya Kak Cherry? Ya, harga udah mungkin bisa dibilang udah nggak masuk akal lah.